Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam program Bicara Makassar Bicara. Pemirsa dan pendengar, sebagai cerminan ekonomi daerah, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD tentu perlu dioptimalkan. Lalu apa potensi daerah yang perlu dimaksimalkan untuk realisasi PAD? Untuk membahas hal ini lebih jauh, kami akan berbincang bersama anggota DPRD Kota Makassar, Pak Aswar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak, di sela-sela kesibukan Anda masih meluangkan waktu untuk kami berbincang dalam program Bicara. Kami ingin menyoroti nih Pak terkait realisasi PAD tahun ini. Dari pandangan anggota DPRD Kota Makassar, khususnya di Komisi D, tahun ini PAD kita seperti apa optimalisasinya? Iya. PAD kita alhamdulillah cukup signifikan di tahun ini, walaupun sebenarnya sedikit mengkhawatirkan di pertengahan tahun. Di pertengahan tahun itu sedikit mengkhawatirkan, tetapi progresnya baik setelah masuk di trimester ketiga. Itu sudah cukup bagus saya lihat, dan sudah di angka kemarin laporannya di Bapenda itu di angka 70-an persen, 78% PAD yang masuk dari target di 2022 itu sekitar 1,3 ya kalau tidak salah. Nah, di pertengahan tahun Anda mengatakan mengkhawatirkan, itu karena seperti apa Pak? Karena memang kan pasca pandemi COVID itu ya di situ masih awal 2022 kan awal baru bertumbuh. Ya, ekonomi baru mulai bergerak. Dan ternyata di luar prediksi pergerakan cukup besar cepat juga setelah pandemi ini. Jadi pertumbuhan ekonomi kita juga sangat berpengaruh ya Pak ya pada PAD ini. Iya. Nah tentu PAD yang optimal tahun ini tidak lepas dari peran anggota DPRD Kota Makassar dalam pengawasan Komisi B. Seperti apa kemudian dorongan yang dilakukan Pak di Komisi B? Ya, tentu semua sumber-sumber pendapatan PAD kita genjot. Ya, terutama leading sektor yang menangani ini di Bapenda. Ya, kita maksimalkan, kita sering rapat dengan Bapenda ya, dan menekankan untuk menggenjot PAD-nya, karena tentu optimalisasi dari PAD kita itu akan membantu pertumbuhan ekonomi dan masyarakat kita di Kota Makassar. Selain itu Pak, untuk evaluasi tahun ini terkait dengan realisasi pajak dan restribusi daerah, apakah memang juga cukup maksimal? Ya, kalau secara tupoksi kita kan memang punya agendanya, ya ada Monep, ya kan. Di Monep itu kita review pendapatan mereka, ya kan, pemasukan mereka sudah sampai di mana, ya. Kemudian ada juga pertemuan-pertemuan khusus yang kita anggap perlu kita panggil kalau memang terjadi perlambatan di beberapa sektor. Kalau semisal Pak terjadi perlambatan begitu di beberapa sektor, biasanya di faktornya penyebabnya itu karena apa Pak? Ya, banyak faktor tentu menyebabkan. Salah satunya mungkin karena ekonomi yang lagi lesu, ekonomi global yang lesu, ya ya termasuk pandemi juga, ya pasca pandemi itu. Nah, untuk peran Perumda sendiri nih Pak di Kota Makassar, apakah cukup baik dalam peningkatan PAD? Perumda kita belum signifikan dalam peningkatan PAD, karena kan dia dalam total semua pemasukan Perumda kita, perusahaan umum daerah kita itu tidak sampai berapa persen dari total PAD, target PAD kita. Tetapi mudah-mudahan ke depan dengan profesionalisme yang bagus, ya Perumda bisa memberikan signifikansi terhadap pertumbuhan PAD. Ya, tapi juga memang
harus diakui bahwa Perumda itu bukan semata-mata untuk benefit solution, jadi bukan untuk mendapatkan keuntungan semata saja, tetapi sebenarnya mestinya juga Perumda lebih khusus juga untuk pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi kalau dia benefit, dia akan membebani masyarakat tentunya. Ya, kalau cuma pendapatan yang dipikirkan, tentu yang dipikirkan juga adalah kesejahteraan dan kemampuan masyarakat, ya, kebaikan masyarakat. Jadi mungkin memang untuk PAD-nya tidak terlalu besar kalau di Perumda. Jadi intinya adalah pelayanan publik ya Pak, Pelayanan, masyarakat ya. yang perlu dioptimalkan. Baik Pak, apakah ada catatan penting nih Pak untuk Pemkot Makassar sendiri terkait dengan optimalisasi PAD kita di Kota Makassar? Ya, catatan penting tentu kebocoran-kebocoran. Semua potensi-potensi kebocoran itu mesti diantisipasi. Apalagi sekarang teknologi sudah bagus, ya kan, digital informasi, ya. Intinya kebocoran ditutup, kemudian diminimalisir, kemudian penagihan, ya, artinya. Ya, jadi dia bukan bocor sebenarnya. Ada beberapa titik sebenarnya bukan bocor, tetapi tidak maksimal dalam penagihan misalkan. Ya, penagihan tempat-tempat pajak atau tempat-tempat pendapatan daerah kita. Jadi optimalisasi pajak daerah yang perlu juga dioptimalisasi begitu dari itu. Iya, dioptimalisasi dengan mengurangi kebocoran dan memaksimalkan kinerja. Begitu ya Pak. Nah di Kota Makassar sendiri Pak bisa dibilang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terbesar nih di Kota Makassar. Apa peluang atau potensi yang bisa dimanfaatkan kemudian Pak untuk bisa meningkatkan PAD kita di Kota Makassar? Banyak, dan ya bisa mungkin nanti meminta pendapat para ahli ekonomi, apalagi kan kita ini pintu gerbang Indonesia Timur. Mestinya memang kita bisa survive lebih bagus, ya. Tapi kalau diminta pendapat saya, mungkin saya hanya memberikan beberapa potensi-potensi. Tetapi kalau saya sih menyarankan panggil para ahli, duduk bersama, kira-kira apa lagi potensi yang bisa memberikan pemasukan yang besar untuk PAD kita. Ya, misalkan ya taruhlah kalau kita disebutkan gerbang Indonesia Timur, ya, bagaimana misalkan kita berpikir seperti Kota Makassar ini seperti Singapura, kecil tapi pendapatannya besar dengan memaksimalkan posisi strategis geografisnya. Kita juga bisa memaksimalkan posisi strategis geografis kita, ya, dengan yaitu tadi pintu gerbang Indonesia Timur misalkan, karena semua penerbangan dari Indonesia Timur dan beberapa daerah lainnya itu transitnya di Makassar. Pelabuhan transitnya di Makassar. Di situ mungkin bisa dicari potensi-potensi PAD, dan misalkan juga sektor pariwisata juga bisa dimaksimalkan. Bukan semata pariwisata yang bertumpu pada sejarah-sejarah masa lalu. Bisa saja sektor wisata dengan modernisasi, ya, jadi kota teknologi atau apa, ya kan, itu maksud saya, ya. Sejalan dengan program pemerintah Makassar yang mengedepankan Mekaverse begitu Pak, menuju kota dunia dan juga lorong wisata, Anda melihat apakah ini cukup efektif begitu untuk pertumbuhan ekonomi kita? Harusnya efektif jika dikerja maksimal, ya. Jadi ide yang bagus, insya Allah pasti efektif, pasti punya benefit yang bagus kalau dikerja maksimal. Tapi kalau dikerja salah-salah ini tidak bagus. Kalau dikerja maksimal saya optimis. Mudah-mudahan target-target yang luar biasa, misalkan kota dunia, metaverse atau apa, itu bisa dimaksimalkan oleh pemerintah kota. Baik, kami akan lanjutkan kembali ya Pak ya obrolannya di segmen selanjutnya. Pemirsa dan pendengar, kami akan bahas lebih jauh seputar bagaimana faktor dari pendapatan asli daerah untuk pertumbuhan ekonomi kita di Kota Makassar. Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini.